Halo, kembali lagi sama saya Gaudencio Mulagabe Pardosi dari 10 IPS 2. Kali ini kita bakalan bahas tentang Amerika kuno, mulai dari sejarah nama Amerika dan tiga bangsa dari Amerika kuno, bangsa Maya, bangsa Inca dan Aztec. Terus juga kita bakalan bahas satu persoalan lagi. Katanya dulu Amerika kuno itu memiliki teknologi kedokteran yang luar biasa dan dikaitkan dengan virus corona kali ini. Jadi gimana? Yuk simak aja di video kali ini. So yang pertama kita langsung bahas aja nih. Dari mana sih asal nama Amerika itu? Jadi katanya dalam sejarahnya dulu tuh ada seorang penjelajah asal keturunan Italia, namanya tuh kalau nggak salah Amerigo Vespucci ya. Amerigo Vespucci. Jadi Amerigo Vespucci ini dia menjelajah banyak dunia ini. Dia menjelajah banyak daerah-daerah, termasuk eh, Amerika ini. Jadi sebelum dikasih nama Amerika, si Amerigo Vespucci ini menamakan daerah tersebut adalah dunia baru, ya, dunia baru. Lalu dia juga menuliskan secara terperinci mengenai dunia baru ini, apapun dan didokumentasikan olehnya, ditulis dan disebarkan di daerah-daerah Eropa. Akhirnya karena banyak orang yang tertarik dengan karya tulisnya ini, lalu diterjemahkanlah ke bahasa-bahasa Eropa. Nah, sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa, akhirnya tulisannya ini mulai terkenal. Akhirnya setelah karya tulis ini berkembang di daerah Eropa, ada salah seorang kartograf namanya itu Martin Waldseemüller, yaitu dia asal orang Jerman. Dia orang Jerman, seorang kartograf yang memasukkan dunia baru ini atau Amerika ini ke dalam petanya, dan dia sendiri mengambil kesimpulan bahwa dunia baru itu dinamakan Amerika, diambil dari nama Amerigo Vespucci. Nah, kalau kita ngomongin satu lagi nama penjelajah, Christopher Columbus. Ya, dia memang yang pertama menemukan benua Amerika. Namun dia sendiri itu mempercayai bahwa benua itu merupakan sambungan dari benua Asia. Jadi dia menganggap itu bukan dunia baru, bukan sebuah benua baru, tapi dia menganggap bahwa itu adalah lanjutan dari benua Asia, gitu loh. Makanya si orang Jerman ini, kartografi ini, dia menyimpulkan bahwa penemunya adalah si Amerigo Vespucci, gitu. Nah, itu dia singkat ceritanya kenapa namanya itu Amerika, gitu. Jadi diambil dari seorang nama penjelajah. Nah, oke, selanjutnya kita bahas lagi tentang tiga bangsa di Amerika, di peradaban Amerika kuno. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tiga bangsa yang ada di peradaban Amerika kuno. Oke, yang pertama itu adalah bangsa Maya. Bangsa Maya. Jadi bangsa Maya ini merupakan penduduknya itu kebanyakan bercocok tanam. Daerahnya itu agraris. Biasanya sumber daya yang mereka ciptakan itu, misalkan hasil panennya itu adalah jagung, merica, dan lain sebagainya. Untuk teknologi yang mereka ciptakan sendiri, mereka itu sudah menciptakan teknologi tentang sistem penanggalan.
sistem penanggalan bahwasannya 1 tahun itu atau bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, dimana selama 1 tahun itu terdapat 18 bulan. 1 bulan terdapat 20 hari, dan ada juga 1 bulan itu hanya terdapat 5 hari tuh. Nah, jadi di bangsa Maya ini juga mereka tuh tetap mengembangkan huruf hieroglif dengan 850 tanda gitu. Jadi di bangsa Maya ini juga tetap mengembangkan huruf hieroglif. Itu dia tentang bangsa Maya. Ya karena memang bangsa itu suka banget berperang. Jadi berperang itu udah kayak hobi mereka dan udah mendarah daging bagi mereka. Jadi bisa dibilang setiap ketemu orang mereka tuh perang, berantem, gokil. Gimana nggak gokil ya saya bilang, karena bayangkan saja mereka tuh hobinya tuh udah berperang gitu loh, tidak cinta damai gitu loh. Ya jadi itu semua tuh tetap ada alasannya kenapa mereka sangat suka berperang, sangat suka, itu ada alasannya. Jadi gini guys, mereka itu kan sangat mereka tuh menyembah dewa matahari yang terbesar. Namanya itu adalah Huitzilopochtli. Huitzilopochtli itu benar ya, Huitzilopochtli. Jadi mereka berpikir bahwa matahari terbit dan terbenam itu butuh pelumas. Nah, pelumasnya itu adalah darah manusia sendiri gitu jadinya. Jadi setiap darah manusia itu harus dipersembahkan kepada dewa, dan biasanya pendeta akan mengambil jantung dari orang itu masing-masing, orang yang sudah meninggal ini gitu. Nah, untuk bangsa Aztec ini mereka bukan mengembangkan huruf hieroglif lagi, tapi mereka sudah mulai menganut adanya huruf piktograf. Ya, huruf piktograf yang biasa mereka buat untuk menulis gitu. Itu singkatnya mengenai bangsa Aztec gitu. Nah, sekarang kita bahas bangsa yang ketiga, yaitu bangsa Inca atau Inka. Bangsa ini kurang lebih sama, sedikit mirip sama bangsa Aztec, suka berperang, tapi bisa dibilang nggak sebarbar bangsa Aztec gitu loh. Mereka berperang itu biasanya untuk memperluas wilayah kerajaan, seperti itu doang gitu. Iya, dan untuk bangsa Inka ini, mereka itu lebih suka untuk bercocok tanam, bertani. Ya mereka panen gitu, berpanen mereka pokoknya lebih sukanya dibanding seperti kayak Aztec tadi untuk berperang. Tidak, mereka lebih ke arah bercocok tanam gitu untuk mata pencahariannya. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai penemuan yang mereka buat, mereka itu sudah cukup canggih gitu loh. Mereka menemukan bagaimana tentang sistem terasering, telah menemukan sistem bertani yang baik. Artinya mereka sudah mempunyai ilmu yang cukup lebih dibandingkan masa-masa yang sebelumnya begitu. Jadi mereka sudah menemukan mengenai bagaimana cara terasering yang baik, juga telah menemukan bagaimana sistem pertanian yang baik begitu. Itu kurang lebihnya mengenai bangsa Inka ini gitu. Nah, sampai kita ke pembahasan yang terakhir, kita akan menganalisa, mengaitkan
kenapa sih pada zaman Amerika kuno itu katanya teknologinya kedokteran itu berkembang pesat. Nah, disuruh mengaitkan dengan keadaan kali ini, saat ini. Menurut analisis saya, kita harus tahu dulu kenapa sih penyebabnya, apa yang membuat pada zaman dulu itu, pada zaman Amerika kuno itu berkembang pesat ilmu kedokteran ya. Karena mungkin banyak orang di sana memiliki rasa keingintahuan mengenai tentang kesehatan manusia, sehingga mereka berlomba-lomba menciptakan teknologi bagaimana supaya manusia itu bisa hidup dengan sehat. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknologi kedokteran kita saat ini, sama halnya dengan teknologi kedokteran waktu itu. Bedanya, kali ini para dokter kita sudah menggunakan cara medis yang lebih modern. Contohnya, seperti saat ini kan sedang corona. Nah, para dokter-dokter kita, dokter Indonesia itu sedang menciptakan bagaimana menemukan suatu penemuan mengenai obat dari virus COVID-19 ini. Sama halnya dengan pada Amerika kuno itu, mereka juga berpikir ke depan gimana caranya orang itu bisa hidup dengan sehat, apa yang harus diperbuat, ramuan apa yang harus diracik, begitu kan. Nah gitu, jadi terdapat dua kesamaan yang bisa dikaitkan dari masa Amerika kuno dengan masa sekarang itu adalah adanya kesamaan tentang bagaimana menciptakan suatu penemuan agar orang tuh bisa sehat, tentram. Begitu. Kesamaan yang bisa dikaitkan dengan kondisi wabah COVID-19 yang sedang maraknya terjadi akhir-akhir ini. Gitu menurut analisis saya. Nah, itu dia. Kita sudah membahas banyak hal dari tadi hingga saat ini. Mulai dari asal mula nama Amerika, lalu kita berlanjut ke bangsa yang ada di Amerika kuno, hingga kita mengaitkan apakah kesamaan tentang bagaimana keunggulan